Halo semuanya, selamat datang di podcast kelompok 6 kami. Sebelum dimulai, boleh kenalan dulu dong. Halo, aku Keisha Valen dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 18. Perkenalkan, saya Gloria Maishandra dari 10 IPS 2 nomor absen 17. Dan saya, Junanindua Semaratungga dari kelas 10 IPA 1 absen 15. Nah, tadi kan kita ada kenalan nih. Selanjutnya, kita bakalan bahas topik yang sekiranya menarik dibahas. Mumpung kita lagi gabut ya kan? Topik apa nih? Enaknya apa ya? Yang gak terlalu berat sih menurutku, jadi enjoy aja dengerinnya. Tadi kan aku habis baca berita terbaru nih yang lewat dari FYP aku. Nah, beritanya ini membahas tentang penurunan perekonomian dunia karena peperangan di Eropa sana. Nah, gara-gara ini aku kepikiran deh buat memotivasi dan berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional kita biar gak terjadi penurunan perekonomian kayak di luar-luar sana. Iya, aku juga nemu berita nih, rata-rata semua media bahas tentang ini. You know lah, efek dari peperangan kayak pemblokiran terhadap suatu produk gitu. Jadi, ekspor sama impornya gak jalan. Jadi turun deh perekonomian dan kesejahteraan di negara itu. Betul, makanya aku ingetin nih untuk para generasi muda sekarang untuk tetap menjaga nilai kesatuan dan persatuan di negeri kita. Jangan sampai hal seperti itu terjadi di negeri ini. Sebagai pemuda-pemudi Indonesia, kita harus mempunyai sikap nasionalisme dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan. Karena ini semua demi perkembangan serta mempertahankan bangsa dan negara kita sendiri. Kita juga harus nih meneladankan sikap dari guru sejati Yesus yang saling memberi dan membagi kasih sayang terhadap sesama dan juga saling tolong-menolong dalam kehidupan serta kebersamaan. Kalau ngomongin nilai-nilai kebersamaan, bangsa kita hebat juga loh. Nggak kalah sama negara lain, karena bisa mempersatukan beragam perbedaan menjadi satu. Dari etnis, budaya, suku, dan bahasa, demi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Aku mau sharing juga nih, soalnya tadi aku baca-baca tentang generasi Z yang melakukan penipuan investasi bodong. Mereka menjanjikan keuntungan atau bunga yang tinggi. Mereka juga melakukan penggelapan dana nasabah. Parah banget ya mereka. Padahal masih banyak hal yang bisa dilakukan buat mencari uang, tapi mereka malah memilih buat menipu. Nah iya tuh, aku juga tadi sempat baca soalnya itu tuh lagi trending banget di semua sosmed. Sampai-sampai aparat kepolisian pun mulai gencar mencari pelakunya. Juga ditambah deh hal negatif yang bikin negara kita jadi jelek di mata dunia. Parah ya mereka. Padahal kalau mereka seperti itu di masa pandemi, itu akan membuat ekonomi di negara kita ini menurun. Karena kan mereka, generasi Z yang tertipu, kehilangan uang mereka. Otomatis membuat ekonomi di masa pandemi ini jadi menurun dong. Iya, padahal kita negara yang kaya di semua hal loh. Buat dimanfaatkan kayak negara ini untuk mengembangkan perekonomian nasional daripada kayak di berita itu, nggak ada manfaatnya sama sekali. Nah, iya, sebagai negara yang agraris dan kepulauan, negara kita jadi memiliki banyak tanah dan perairan yang sangat subur sumber dayanya. Kita lihat aja di Sumatera, di sana kan ada banyak banget tuh tanaman kelapa sawit yang bisa diolah menjadi berbagai macam produk apapun itu. Oh, Indonesia merupakan negara yang sangat strategis di mata dunia. Semua hasil bumi dan tambangnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia agar berkembang. Kan gak sedikit juga kerusakan alam yang terjadi karena ulah manusia, yaitu menebang pohon di hutan secara ilegal, pembakaran hutan yang entah disengaja ataupun tidak. Jadi banyak hewan yang akan punah kayak hewan vertebrata khas Indonesia, seperti harimau Sumatera, gajah, badak Sumatera, dan masih banyak yang lainnya. Aku juga jadi kasihan lihat mereka, mereka kan gak bersalah, tapi malah dibuat menderita. Mereka tuh butuh lingkungan yang mendukung banget untuk melanjutkan kehidupan dan melahirkan keturunan-keturunan selanjutnya. Semua hewan berjenis ikan, amfibia, reptil, burung, serta hewan menyusui butuh lingkungan yang mendukung untuk berkembang biaknya. Selain itu, kita bisa manfaatin hal yang berasal dari sumber daya alam, kayak dari limbahnya. Contoh saja, sisa batok kelapa
sama daun-daunan kering yang bisa diubah menjadi pundi-pundi uang. Nah, iya bener banget tuh. Dari limbah tadi bisa dibikin deh jadi bubuk arang, terus tinggal dipadetin jadi balok. Dan bisa juga jadi sumber tenaga terbarukan dan aman bagi manusia maupun lingkungan. Juga ada nih bisnis usaha dari pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya artefak batok kelapa yang bisa dibikin jadi banyak fungsi itu. Bisa jadi alat makan, mainan, dan lain sebagainya. Wah, iya tuh, aku tahu. Aku pernah beli mangkok dari batok kelapa dulu. Iya, mereka sangat kreatif ya bisa membuat kerajinan seperti itu. Bener banget. Mereka juga bisa memberikan biaya produksi yang lebih sedikit karena batok kelapa awalnya tidak digunakan sebagai apapun, alias batok kelapa itu dulunya hanya jadi sampah loh. Tapi mereka mengembangkannya menjadi kerajinan yang unik dan akhirnya menghasilkan uang. Iya, kalau berdasarkan seperti itu memang biasanya sudah memikirkan BEP-nya gitu. Emang manfaatnya BEP itu apa sih? Manfaat BEP itu adalah untuk mengetahui total biaya yang dikeluarkan demi memproduksi sejumlah barang. Inovatif banget sih, aku jadi pengen deh belajar tentang BEP supaya nanti kalau aku jadi wirausahawan di masa depan, aku bisa mengetahui pengeluaran dari usahaku. Nah, iya bener banget tuh. Kita memang harus mempelajari itu dari sekarang agar besok-besok kita sudah tahu cara mengatur keuangan dari usaha kita jika kita menjadi wirausahawan. Kalau gitu, kita pindah bahasan yuk. Dari tadi berat terus nih bahasan kita. Pindah ke topik seputar hobi aja deh. Kalau ngomongin hobi nih, aku suka bowling sih. Emang nggak terlalu terkenal di Indonesia, tapi cukup asik loh buat hiburan. Nah, sekalian kita olahraga, biar sehat. Oh, bowling toh. Aku belum pernah sih main bowling, tapi sering lihat gitu di sosmed. Kalau bola bowling itu berat gak ya? Terus gimana caranya biar bisa bolanya itu ngeglinding? Aku kasih tahu nih, bola bowling itu berat banget. Untuk pemula biasanya 4 kiloan, terus kalau profesional sekitar 7 kiloan. Plus ngelindinginya nggak gampang loh. Butuh teknik khusus untuk adjust kecepatannya, biar mengarah tetap tepat sasaran. Iya, aku pernah lihat kalau tekniknya bisa dianalisa pakai bahasa fisika namanya momentum. Tapi aku nggak tahu cara main sama aturannya. Kalau boleh kasih tahu dong. Jadi, aturan atau cara mainnya, kita cuma perlu ngelindingin bola bowling ke arah pin atau target sasarannya, dan nggak boleh menginjak garis marker saat akan menindingkan. Makin banyak pin yang jatuh, makin tinggi poinnya, dan kalau jatuh semua, bisa strike atau poin sempurna. Widih, aku lihat ada gaya bertubrukannya nih, kayak di mapel fisika dah, antara bola bowling sama pin. Kalau dipikir-pikir, ada gaya impulsnya kan, dan ada nyebabin gaya tubruk tidak lenting sempurna. Aku juga setuju, juga teknik melemparnya dengan keselarasan impulsnya akan mengenai target dengan tepat. Ada juga pengaruh sudut beralasi waktu kita menepuk lengan kita. Harus paling nggak 90 derajat biar stabil dan nggak cedera pergelangan tangan dan lengan. Betul banget, juga perlu diperhatikan dari sudut samping, depan, serta miring lengan. Dengan perbandingan tadi, kita bisa deh sesuaikan teknik keselarasannya dengan sempurna. Kalau kalian, hobi kalian apa nih? Kalau aku hobi baca buku, apalagi buku urban legendnya Indonesia. Suka pokoknya. Ada kesan misterinya gitu. Ceritain dong, bentar aja, aku jadi penasaran nih. Iya, aku ceritain tentang resensi buku Malin Kundang ya. Pengarangnya Tirta Semaradana, penerbitnya 2 media tebal dengan jumlah halaman 128 halaman. So, this story is telling about a urban legend which is believed by the people of Indonesia and Malaya, with the main characters Malin Kundang and his mother, who talks about the child's disobedience to his parents, and the child is cursed. Because of it, the child turned into stone. Ini cerita memang dari kecil sampai sekarang nyentuh banget sih di hati, dimana kasih sayang seorang ibu tidak ada habisnya.
Tapi kita tetap harus menjaga hati juga agar tidak menyakiti perasaan orang tua kita. Bener, aku setuju. Itu salah satu kelebihan dari Cita Maling Kundang, yang juga memberikan kita banyak sekali pelajaran bagi para pembaca untuk senantiasa taat kepada orang tuanya dan untuk bersikap rendah hati walaupun kita sudah sukses. Tentunya sangat menginspirasi, terutama bagi kaum muda untuk terus menyayangi dan menghormati kedua orang tua. Kekurangan dari legenda ini adalah banyaknya versi cerita yang berbeda-beda, walaupun tetap sama kok garis besarnya. Tapi menurutku sih, yang paling penting, kita bisa banyak belajar dan mengambil moral value dari banyak cerita legenda yang ada di Indonesia ini. Ternyata unik-unik loh, tetap bisa mendukung persatuan dan kesatuan negara. Itu yang paling penting, iya nggak? Yap, betul banget. Lalu apa nih komitmen kita untuk Indonesia? Kita berkomitmen untuk memajukan bangsa Indonesia agar tampak di mata dunia dari semua segi seperti ekonomi, sosial, serta budaya, dan juga menampilkan hal-hal yang positif. Sebagai remaja penerus bangsa, kita harus bertindak dan bersikap positif, mengidolakan yang baik dan melakukan hal-hal yang berfaedah. Setuju kan? Yuk kita menjadi remaja yang berkomitmen positif untuk Indonesia. Bangkitlah negeriku, jadilah pahlawanku. Oke, kalau begitu semoga teman-teman mendapat manfaat dari podcast kita dan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Minum boba dan makan tempe. Sampai jumpa, see you, bye-bye.